Apa sih kesulitan utama lo ketika mempelajari hal baru? Well, mungkin beberapa ada yang ngerasa kesulitan karena susah paham konsep gitu. Atau mungkin karena gampang lupa sama materinya. Atau lo belajarnya males-malesan gitu, prokrastinasi gitu ya, nunda-nunda terus. Atau mungkin juga susah fokus. Nah, emang terkadang ketika kita belajar sesuatu, kalau misalnya kita udah paham sama konsepnya, pokoknya udah tercerahkan lah gitu kan. Gak lama kemudian, ya nggak jarang kita jadi lupa lagi gitu. Dan ternyata sebagian besar konsep dan materi yang udah kita pelajari ya hilang gitu aja. Nah pas teman kita coba nanya nih ke kita yang ngerasa mungkin kurang jelas gitu di hari besoknya misalnya kan, nah kita malah jadi bingung gitu. Padahal kayaknya kemarin kita ngerasa udah ngerti. Nah kalau misalnya lo ngerasain hal yang sama, nah it's okay. Sebenarnya ini adalah fenomena yang cukup wajar dan ya pas di sekolah juga kan kita nggak diajarin gitu. Kita jarang banget diajarin soal gimana caranya belajar. Gimana caranya untuk punya memori yang oke. Gimana caranya supaya ya kita motivasi belajarnya oke juga. Nah, yang ada ya kita disuruh banyak, mungkin bisa dibilang banyak ngafal tanpa diajarin gimana cara belajar yang efektif. Dan fokusnya juga mungkin lebih ke nilai dibandingkan ke pengertian. Ya sebenarnya itu adalah masalah ya dari sistem pendidikan yang ada sekarang gitu. Cuman ya nggak apa-apa, itu juga alasan kenapa 1% ada gitu. Untuk ngajarin hal-hal yang memang penting dalam hidup, tapi mungkin lo nggak dapet itu di sekolah. That's why di video kali ini gue bakal ngebahas nih gimana caranya buat memperkuat ingatan dengan suatu prinsip yang namanya Zeigarnik Effect. Nah, Zeigarnik Effect itu apa? Well, buat lo yang penasaran dan pengen tahu gimana caranya, biar lo gak gampang lupa sama apa yang lo pelajari, biar lo bisa belajar lebih efektif, lo bisa nih nonton video ini sampai habis, biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Dan gue saranin nonton sampai habis karena di akhir gue ada kejutan spesial buat lo yang nonton video ini sampai selesai. So, jangan kemana-mana dan simak videonya ya. Oke, gue mau ngajak lo nih buat lihat animasi yang ada di layar. Ini adalah kondisi bagian otak kita ketika kita mau menghafal sesuatu. Kayak yang udah lo tahu dan lo lihat di layar, kemampuan kita buat mengingat informasi itu terbatas gitu. Kenapa? Ya karena memori jangka pendek manusia itu punya kapasitas yang ya terbatas dalam mempertahankan suatu informasi. Baik dalam hal jumlahnya maupun durasinya. Keterbatasan itu yang bikin kita ya, dan si memori jangka pendek atau short term memory ini harus pinter-pinter milih mana yang mau ditahan dan mana yang dibuang gitu. Makanya seringkali apa yang kita pelajari mungkin kita lupain lagi karena nggak sempet masuk ke long term memory. Jadi cuma di short term memory doang. Nah informasi yang ditahan sama si short term memory ini biasanya adalah informasi yang diulang-ulang atau yang menuntut perhatian lebih secara sadar. Nah hal inilah yang bisa lo lakuin dengan manfaatin suatu fenomena psikologis yang namanya apa? Namanya adalah Zeigarnik Effect. Jadi, Zeigarnik Effect itu apa sih? Well, menurut Dr. Zenya Bluma Zeigarnik, orang yang bikin prinsip ini juga, orang tuh bakal punya kecenderungan untuk mengingat tugas yang belum selesai. Nah, dia tuh menemukan kalau misalnya tugas yang belum selesai ini ternyata bisa 2 kali lebih diingat daripada yang udah. Nah, inilah yang kita kenal sebagai Zeigarnik Effect. Mungkin beberapa dari kita udah gak asing lagi sama salah satu aplikasi yang namanya LinkedIn. Sadar gak sadar, LinkedIn juga ternyata memanfaatkan prinsip ini buat bikin users atau penggunanya melengkapi profil mereka. Atau kalau misalnya lo nonton series yang lo suka tapi endingnya ternyata ngegantung dan jadi bikin lo penasaran, akhirnya ini bikin lo mikir dan mungkin ingatan lo soal series tadi jadi kuat banget dibandingkan series lain yang lo tonton. Nah ternyata memang hal yang belum beres itu akan menimbulkan tensi psikologis yang bikin kita nggak nyaman karena ada perasaan yang nanggung aja gitu. Nah inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk nahan informasi yang ada di memori kita. Dengan kita nginget suatu hal yang belum beres, ingatan kita soal hal tadi juga jadi lebih baik sampai akhirnya beres gitu. Nah, Zeigarnik Effect ini terus terbukti efektif gak sih? Well, penelitian terbaru tuh nunjukin kalau misalnya ini bisa ngebantu kita untuk nginget sesuatu lebih baik gitu. Nah, nerapinnya gimana? Nah, kalau misalnya lo mau nerapin prinsip ini, ada beberapa hal yang perlu lo perhatiin. Jadi Zeigarnik Effect ini sebenarnya punya efek yang oke di orang yang high achiever. Jadi kayak orang yang punya kebutuhan pencapaian tinggi. Tapi kalau orangnya males atau low achiever malah nggak terlalu efektif. Makanya biar berhasil, coba pastiin dulu mindset lo adalah untuk menguasai tugas gitu. Jadi kayak untuk menjalankan tugas dan untuk dapat achievement. Dibandingkan untuk supaya lo gak gagal, supaya lo dapat KKM misalnya. Mendingan lo arah tujuan lo lebih tinggi.
gitu. Pastiin motivasi lo adalah untuk mencapai target pembelajarannya, bukan supaya lo nggak dapat nilai jelek atau bukan supaya lo nggak remedial. Nah, itu adalah hal yang harus lo perhatiin ya, yang pertama. Nah, terus gimana caranya buat menggunakan si Zeigarnik Effect ini? Well, pertama, ubah kebiasaan belajar lo. Lo coba cicil materi dari jauh-jauh hari. Karena ketika lo udah memulai, meskipun sedikit doang, lo akan terdorong buat nyelesain pembelajaran lo. Dan ya lo bakal nginget, karena pembelajaran lo mungkin belum selesai gitu kan, karena lo nyicil. Gitu ya. Yang kedua, sebelum mulai mempelajari suatu bagian, coba bikin pertanyaan tentang topik itu. Kenapa? Karena bertanya bakal bikin lo terdorong untuk nyari jawaban. Karena ya ngeganjel aja gitu kan. Nah, itu Zeigarnik Effect-nya di sana. Dan proses penyerapan informasi lo juga akan lebih terarah karena pertanyaan itu. Akhirnya lo akan lebih inget apa yang lo pelajarin. Yang ketiga, ketika lo stuck sama sesuatu, lo bisa stop atau lakuin hal lain dulu. Lo bisa luangin dengan ngelakuin hal-hal santai kayak jalan-jalan, misalnya nonton video YouTube dan lain sebagainya. Karena dengan lo ngalihin yang tadi, selain itu berguna buat lo istirahat, buat lo refresh gitu ya. Dan ini juga bisa nimbulin kesan nanggung yang mancing Zeigarnik Effect tadi. Dan ini juga bisa ngebantu lo buat mikirin cara yang lebih baik buat nyelesain pembelajaran lo di sesi berikutnya. Tapi inget ya, dibatasin ya, refreshnya jangan sampai kebanyakan. Nah, keempat, lo harus inget kalau motivasinya adalah buat mencapai sesuatu, bukan untuk menghindari kegagalan. Karena yang tadi, Zeigarnik Effect itu bakal lebih baik kalau misalnya lo pengen punya high achievement dibandingkan ya lo nggak punya tujuan atau lo low achiever gitu. Jadi nanti juga sebenarnya yang bikin lo untung adalah lo bakal menghargai pencapaian lo sekecil apapun itu dan lo nggak terlalu fokus sama hal negatif gitu. Dan yang terakhir yang perlu diingat adalah Zeigarnik Effect ini bisa jadi, jangan lupa ya, bisa jadi bumerang juga yang bakal bikin stres kalau nggak diterapkan secara tepat. Karena ya dengan otak kita yang terus-terusan ya tadi ya belajar agak beres-beres dan lain sebagainya ya bisa bikin overthinking, tegang dan capek juga gitu. Jadi ini bisa jadi bumerang juga ya, tapi bisa jadi lo menggunakan teknik ini juga untuk belajar gitu. That's why jangan lupa bikin to-do list biar nanti lo nggak kebingungan, supaya nanti materinya bisa lo beresin gitu ketika waktunya memang tepat ya. Jadi kerjaan lo bakal makin terarah. Ini juga bakal menghindarkan lo dari males menunda-nunda gitu. Itu ya. Kalau misalnya lo ngerasa butuh metode lain, well, 1% juga udah sempet ngebahas active recall, Feynman, dan lain sebagainya gitu. Lo bisa cek video-video kita sebelumnya. Dan kalau misalnya lo ngerasa bahwa gue overthinking mulu Van gitu, atau gue ngerasa susah belajar, atau gue ngerasa nggak termotivasi, gue ngerasa hidup gue banyak masalah gitu, atau lo ada masalah lain sama pacar yang bikin lo susah belajar, atau kayak mungkin ada sesuatu hal yang membebani lo gitu, mengganjal di lo, well, kalau saran gue, lo ikut deh layanan konsultasi bareng mentor 1%. Dengan lo ikut konsultasi, lo bisa cerita senyaman mungkin sama mentor ya, one on one. Kerahasiaannya dijaga dan ya lo gak bakal dijudge sih sama mentornya karena mereka udah terlatih untuk ngedengerin cerita. Konsultasinya juga berlangsung lama gitu, jadi lo bisa cerita sepuas mungkin. Lo bisa pilih ya mau mentor yang mana dan ngejadwalinnya juga bisa kapan aja. Dan nanti kalau misalnya lo ada masalah kayak tadi ya mentor 1% bakal ngebantu lo buat nemuin solusi gitu. Lo bisa banget cerita apapun dan memang udah terbukti banget ya, lo bisa cek testimoninya di link yang udah gue taruh di deskripsi. Dan itu juga menjadi alasan udah ada ribuan orang yang kebantu gitu dari mentoring 1% ini. Dan ketika lo ikut mentoring juga, bukan cuma konsultasi, lo juga bakal dapet satu psikotes ya, tes kepribadian, tes tingkat stres, tes minat karir, itu ada. Ada juga di akhir sesi ya worksheet supaya lo bisa belajar lebih banyak dan bisa follow up nantinya gitu dari sesi mentoring yang memang lo laksanakan gitu ya. Nah, kalau misalnya lo mau tahu lebih lanjut, klik aja link yang udah gue taruh di description box. Dan lo juga bisa dapetin promo khusus, ini yang tadi gue janjiin ya, pakai kode yang udah gue cantumin di layar. Oke? Nah, sekian satu video sebelum tidur kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat lo dan bikin lo makin ngerti soal Zeigarnik Effect. Dan kalau misalnya lo tertarik untuk ikut layanan konsultasi, ya silahkan langsung aja daftar ya. Dan jangan lupa diskonnya terbatas. Oke? Well, akhir kata, gue Evan dari 1%. Well, gue tunggu lo di layanan konsultasi bareng mentor di 1%. Oke? Thanks.